Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taskia Maliaufa dengan NIM 2111753 dari Prodi PGSD ingin memaparkan materi tentang motivasi belajar untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah belajar dan pembelajaran. Oke, yang pertama ada motivasi belajar. Apa sih motivasi itu? Motivasi adalah dorongan. Maksudnya adalah kemauan dari diri sendiri untuk mencapai tujuan belajar. Ada 3 komponen utama dalam motivasi, yaitu 1. Kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Kebutuhan terjadi bila individu merasa ada ketidakseimbangan antara apa yang ia miliki dengan apa yang ia harapkan. Dorongan merupakan suatu kekuatan mental untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi harapan. Dan tujuan merupakan upaya untuk mencapai apa yang ia harapkan. Motivasi belajar memiliki nilai yang penting dalam proses pembelajaran, terutama bagi siswa, yaitu sebagai berikut. 1. Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir. Yang kedua, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebaya. Yang ketiga, mengarahkan kegiatan belajar. Yang keempat, membesarkan semangat belajar. Yang kelima, menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja. Yang selanjutnya ada jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi itu ada 2, ada motivasi primer dan motivasi sekunder. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif dasar tersebut umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Sedangkan motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Maksudnya, motivasi sekunder memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Selain itu, motivasi juga dibagi menjadi 2, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari diri sendiri, tidak ada rangsangan dari luar. Motivasi intrinsik juga didorong dari tujuan kegiatan yang dilakukan. Sebagai contoh, seorang anak melakukan hal baru karena ia menganggapnya itu sebagai hal yang menarik. Bisa juga seorang anak yang ikut berpartisipasi dalam perlombaan karena ingin menikmati suasana aktivitas perlombaannya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan terhadap perilaku seseorang dari luar individu. Sebagai contoh, seseorang anak ingin belajar karena dia tahu besok ada ujian dan dengan harapan mendapat nilai yang bagus atau mendapatkan hadiah. Penguatan motivasi belajar berada di tangan para guru, orang tua, dan anggota masyarakat lainnya. Guru berperan sebagai pendidik yang bertugas memperkuat motivasi belajar pada usia wajib belajar. Sedangkan orang tua bertugas memperkuat motivasi belajar anak di rumah sepanjang hayat. Dan ulama sebagai pendidik juga bertugas memperkuat motivasi belajar sepanjang hayat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar ada 1. Mengoptimalisasi penerapan prinsip belajar. Yang kedua, optimalisasi unsur dinamis belajar dan pembelajaran. Dan yang ketiga, optimalisasi pemanfaatan pengalaman dan kemampuan siswa. Yang selanjutnya ada unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama ada cita-cita atau aspirasi siswa. Keberhasilan mencapai keinginan dapat menumbuhkan kemauan bergiat, bahkan menimbulkan cita-cita dalam kehidupan. Timbulnya cita-cita juga dibarengi oleh perkembangan kepribadian. Yang kedua ada kemampuan siswa. Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan atau kecakapan mencapainya. Yang ketiga kondisi siswa. Kondisi jasmani dan rohani mempengaruhi motivasi belajar. Yang terakhir ada kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan kemasyarakatan. Nah, kesimpulannya, motivasi memegang peranan yang penting dalam proses belajar. Guru hanya sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator dari proses kegiatan belajar, mengajar di kelas. Keterlibatan jiwa seorang murid dalam suatu kegiatan belajar mengajar akan memberikan motivasi kuat kepada mereka. Anak didik akan merasa dirinya berharga untuk melakukan sesuatu
yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.